Selamat malam para pendengar setia YouTubers Indonesia. Kembali lagi di acara yang sudah pasti akan teman-teman temukan setiap Kamis malam di channel YouTubers Indonesia, yaitu Creepypasta. Malam ini saya... Faktanya ini hari Selasa. Ya, malam ini saya hanya berdua dengan Reini. Kalau Mica nanti dia baca cerita ya. Dan oke, malam ini kita akan mengambil dua topik. Topik pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. Ada request katanya tolong dibahas tentang Bloody Mary atau hantu ya, dan ada ritualnya juga. Jadi dari menurut yang saya baca ya, ada beberapa postingan, ada artikel, ada postingan dari forum. Bloody Mary awalnya adalah legenda dari Amerika. Legenda seorang wanita namanya Mary Remington, tapi ada yang bilang Mary Ward, entah yang mana yang benar. Dan dia katanya dikabarkan meninggal di depan cermin. Nah, ada yang bilang dia dibunuh. Cara matinya dua-duanya sama. Dia meninggal di depan cermin. Nah, ada yang bilang dia juga penyihir. Ada yang bilang ada yang bilang dia kecelakaan sehingga wajahnya hancur. Penyihir kecelakaan, amazing. Agak-agak jauh ya. Jadi ada yang penyihir. Apakah dia naik sapu terbang terus ketabrak truk gitu? Ya mungkin ya, kecelakaan sapu terbang. Mungkin dia belum punya SIM buat sapu, jadi nggak lulus. Oke, arwahnya terperangkap dalam cermin. Kok bisa ya? Tunggu, agak aneh. Kalau arwahnya terperangkap sama cermin, harusnya bisa ada di satu cermin doang dong. Mungkin. Biasanya kalau biasanya ada jiwa yang terperangkap ke dalam satu benda, biasanya benda itu aja, nggak jadi semua benda kena gitu. Iya gitu. Nah ini mungkin agak ada ketimpangan dari cerita ini. Jadi pokoknya di sini dijelaskan bahwa dia meninggal depan cermin. Jadinya dia bisa mengutuk semua cermin. Hebat juga ya berarti. Ya karena dia terperangkap dan lama, jiwanya jadi marah katanya, terus dia bisa jadinya arwah negatif gitu. Ada pembersihan kah? Itu yang ini pertama ya. Ada lagi versi lain, dia Mary, namanya Mary Tudor. Dia anaknya King Henry itu yang ngebunuh banyak orang itu, tahu kan? Ya. Ini nah, waktu itu pernah cerita soalnya dia yang ngebunuhin banyak orang, terus dia mandi darahnya itu biar panjang umur katanya. Iya, Elizabeth. Nah itu Mary Tudor atau Queen of England. Ada lagi versi selain itu adalah ada namanya Mary juga, dia ketabrak. Dia masih kecil namanya Mary, dia ketabrak terus dia koma. Nah, pas dia di rumah sakit dianggap dia sudah mati, terus dia dikubur hidup-hidup. Kasihan ya, belum meninggal. Nah pas itu sejak saat itu kenapa dikubur hidup-hidup? Dianggap udah mati padahal koma terus dianggap mati, harusnya belum boleh loh. Iya, nggak boleh, nggak boleh banget. Nah setelah itu kan dikubur tuh dia tuh. Nah tiap malam dari kuburannya ada teriak gitu. Nah cuman orang-orang pada nggak percaya ini ya, dia meninggal di situ gentayangan gitu. Tapi yang bagian kenapa ini jadi kecermin? Kenapa jadi kecermin? Gitu. Nah iya, ada lagi versi lainnya itu ada lagi namanya Mary, terus dia tinggal sama saudara tirinya gitu. Saudara tirinya ada laki-laki, ada bukan saudara tirinya ya, saudara tirinya cewek, terus dia juga punya pacar tuh. Nah biasalah yang hubungan saudara tirinya itu nggak suka. Nah, terus si Mary-nya dia nyuri cincin saudara tirinya, terus kan marah saudara tirinya, terus ngirim jedotin ke dinding. Nggak, dia manggil pembunuh bayaran. Terus dikejar tuh, kabur gitu, kejar. Terus karena sebuah apa sih, cincin ya? Hanya karena sebuah cincin pembunuh bayaran. Nah, kasihan. ketangkap sama saudara tirinya, terus dibawa ke istana sama si siapa namanya, sama si guardnya dibawa tuh. Udah ketangkap gitu, mereka kebetulan lagi di depan perapian katanya, pas dikasihin itu si itunya. Terus si saudara tirinya udah ngerebut cincinnya, terus si Mary-nya didorong ke perapian, mati deh, kebakar. Tapi nggak ada hubungannya sama cermin ya, sama. Jadi di beberapa versi ini banyak yang bernama kecuali Mary. dia marah, cincinnya diambil terus jedot-jedotin ke cermin.
Nah itu baru. Ada. Jadi banyak sekali versinya, tapi entah yang mana yang origin, belum tahu yang mana. Jadi nah si arwah Bloody Mary Intinya itu kembali yang setan ini ada ya. aja. Kembali lagi ke Bloody Mary yang aduh kan jadi buyar. Bloody Mary ini arwahnya katanya bisa dipanggil. Saya kebetulan pernah nonton videonya satu yang dia manggil Bloody Mary, entah benar atau enggaknya ya, kembali itu video bisa diedit atau bisa cuma settingan, tapi ya ada videonya nanti nampil di layar. Cara manggilnya, pertama pastikan harinya malam, tentu saja harus malam. Ada jamnya nggak sih? Jam tertentu enggak ya? Bisa sore nggak? Nah biasanya pasti selalu malam. Kalau mau sore mungkin mau maghrib, jadi ke masjid dulu kayaknya Bloody Mary-nya. Jadi dia dipanggil kamar mandi. Kenapa harus kamar mandi ya? Nggak ada tempat yang bagus apa? Oh, Kamar kayak tidur misalnya kayak gini. gitu, seenggaknya tuh udah enak. Kan cermin ya ininya. Padahal cermin nggak semua orang ada cermin di kamar mandinya. Tapi di kamar tidur ada. Nah, jadi ini agak dikritisi, nggak apa-apa ya. Tapi pokoknya begitu ininya. Nah, kata di sini harus kamar mandi. Setelah Lanjutkan. itu, ya ada motor lewat tadi. Setelah itu lampunya dimatikan. Kita ngadep ke depan cermin. Terus nyalain air. Ini air, entah airnya air bak atau air keran biasa atau air mana. Kalau nggak ada kerannya gimana ya? Setelah kita nyalain air, berdiri di depan kaca kan gitu. Terus tinggal panggil aja Bloody Mary, panggil 3 kali. Nah, terus tutup matanya sebentar. Panggil. Oke, panggilnya gini misalnya, Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary gitu. Terus tutup matanya. Nah, tutup mata, buka sebentar, lihat kalau berhasil, dia udah keluar di depan kita. Kalau katanya gagal, kalau ketika manggil ternyata nggak ada, kita harus muter-muter dulu 3 kali. Terus entah dibaca lagi mungkin kalau masih belum ini. Jadi seolah-olah manggil ya. Terus katanya lihat apa yang terjadi. Kemungkinan dia bisa keluar, dia bisa nggak. Katanya kalau keluar, ada yang bilang si Bloody Mary-nya kita bakal ditanyain pertanyaan 3. Nah kalau yang pertama salah, entah pertanyaannya seperti apa, tapi kalau yang pertama salah, kita terluka. Entah dia nyerang atau gimana, pokoknya langsung terluka aja. Kalau yang kedua salah, kita terluka juga. Kalau yang ketiga kali salah, kita mati. Oke. Pertanyaannya apa? Nah itu belum tahu juga pertanyaannya apa. Banyak cerita ininya ya. Ada cerita waktu itu kayak gini, katanya ada yang nyoba, mereka manggil, terus mereka pakai lilin, terus ketika lilinnya nggak jadi main juga sama lilinnya ditiup. Pas lilinnya ditiup ternyata di kaca lilinnya masih nyala. Kenapa bisa seperti itu, berbeda? Reni pernah nyoba? Pernah? Oh, gimana? Saya mah udah pernah mencoba berbagai macam ritual. Salah satunya ini nyoba Bloody Mary ya. Gimana coba ininya? Ya waktu itu kan nggak tahu ya, waktu itu diajakin teman kamar mandi dia, karena kalau kamar mandi aku nggak punya kaca. Oh nggak ada ya. Tadi kan bilang nggak semua kamar mandi ada cerminnya. Iya makanya aku mikir kenapa nggak di kamar tidur aja yang pasti ada cermin gitu. Setelah itu? Nah udah waktu itu gimana lah pokoknya, lampu di nggak ada yang keluar, tapi bayangan temen saya di cermin nggak ada. Jadi bayangan di cerminnya nggak ada gitu ya, jadi contoh ini kan kita berdua berdiri di depan cermin. Bayangan saya ada, bayangan dia tuh nggak ada gitu. Oh gitu. Itu juga baru nyadar pas ginian. Aku kan itu diem bawa senter, gituin aja ke cermin. Bayangan lu mana? Ya nggak seru, nggak lucu. Ya untuk itunya sih penampakannya nggak ada, cuman kayak itu. Ada gitunya ya. Pas dinyalain ada lagi bayangannya. Oh gitu. Gak tahu mungkin itu salah lihat atau gimana gitu. Mudah-mudahan salah lihat. Tapi yang lihatnya 2 orang ya? Iya. 2 orang. Enggak, 3 yang main. 3. Ya semuanya ngelihat itu 1 orang nggak ada bayangan. Cuma bayangan saya doang yang ada. Keren gak tuh? Mungkin nggak mempan ininya. Mungkin. Ya. Nantinya serem mas saya. Pokoknya intinya Bloody Mary ini ceritanya masih agak simpang siur.
Dari mulai originnya, terus cara memanggilnya ya, dan masih ada beberapa aspek lagi yang harus di ini, tapi ya kayaknya segitu aja untuk Bloody Mary. Oke, untuk topik selanjutnya seperti biasa sekarang akan diini oleh Reni. Saya nggak punya topik. Apa dong? Enggak lah, bohong. Apa dong? Ya. Topik yang saya mau bicarain nggak tahu nih, banyak ada yang tahu ada yang nggak mungkin ya. Yang saya tahu nih banyak yang nggak tahu, jadi saya ceritain. Futakuchi Onna. Ona lagi ya. Kemarin udah ada onanya. Sekarang Onna lagi. Gak apa-apa, ini aku juga nggak tahu ini apa. Kayaknya pernah cerita deh saya. Ya, ini harus diceritakan lagi pada para pendengar dong. Dia ya pastilah salah satu setan, tapi lebih dianggap siluman. Setan sama siluman beda ya. Kalau setan tuh kalau menurut saya dia tuh perwujudan kayak hantu transparan. Kalau ini tuh orang yang bentuknya nggak normal gitu. Ciri-ciri dia tuh badannya normal, tapi rambut bagian belakang kepalanya pokoknya ya, ada mulut. Oh ya, ini gambarnya ada nih. Dia ada mulut lagi besar gitu ya. Iya. Di situ katanya tengkorak perempuannya itu bisa ada di perempuan, namanya juga Onna tuh perempuan. Di bagian belakang kepala tengkorak perempuannya terpisah atau kebelah. Dan tapi bukan berarti kebelah jadi dua ya, itu mah berarti kebelah sampai putus. Itu tuh membentuk ngebuka bibir, maksudnya ya. Ya. Di situ membentuk bibir, gigi sama lidah. Jadi menciptakan mulut yang kedua. Dan rambut-rambutnya tuh bisa jadi kayak tentakel gitu. Tentakel dia ambil makanan yang ada di dekatnya. Taruh di mulutnya. Oh gitu. Jadi tapi bedanya kalau misalnya contoh kita makan seporsi, dia bakal makan 2 porsi di belakang. Jadi 3 porsi total kita makan. Itu kerasa sama si itunya nggak? Kerasa. Si orangnya. Dia nggak jadi kekenyangan gitu atau gimana? Nih. Kalau dari cerita rakyat Jepang, Futakuchi Onna itu agak mirip sama Rokurokubi, Uchisake, sama Yan Yauba. Itu Yan Yauba nanti kalau yang nggak tahu nanti saya ceritain nanti aja ya. Saya cuma punya satu topik sekarang. Ya. Yaitu perempuan yang menderita karena kutukan. Uchisake itu kan dikutuk. Oh iya, dikutuk. Dia bisa dibilang dikutuk. Rokurokubi juga. Jadi dikutuk menjadi siluman. Ini sama. Tapi dia kalau menurut saya ngeliatnya dia dikutuknya nggak ada alasan loh. Oh nggak ada, ya karena apa gitu? Iya. Yang langsung tiba-tiba kayak yang dia apes gitu, kedatangan ini gitu, ketempelan itu gitu ya, langsung keluar mulut lagi. Tapi yang sering dikait-kaitkan sama orang yang punya kelainan Futakuchi Onna ini, itu perempuan yang sering diet. Tapi dietnya tuh bukan berarti diet yang pola makan dijaga ya, ini diet yang dia nggak mau makan gitu. Oh, diet ekstrim. Yang kalau menurut saya anoreksia itu kali. Kalau nggak yang jarang makan. Jadi sehari tuh sehari makan sedikit atau nggak makan. Ya. Oh gitu. Tapi bukan dengan niatan diet. Ya itu diet berbahaya gitu ya. Futakuchi Onna biasanya ada di istri dari suami yang pelit. Oh gitu. Tapi suami yang pelit tuh nggak mau ngasih makan gitu loh. Oh pelitnya yang pelit gitu ya, pelit nggak mau ngasih makan gitu. Oke. Biasanya kalau ada istri yang gitu, mulut keduanya langsung muncul dari belakang kepala perempuan itu. Mulut kedua itu sering yang kayak bergumam hal-hal jahat gitu loh. Kayak mungkin ngeledek ke perempuan itu biar dia kesal terus makan gitu akhirnya. Oh gitu. Ya, kalau nggak dikasih makan, maksudnya kalau dia nggak makan, dia si mulut kedua tuh bakalan teriak. Yang bikin tapi teriaknya tuh kan karena itu sebenarnya mulutnya tuh tengkorak ya.
tengkorak. Jadi tuh bikin sakit kepala kan, Oh, heeh. sakit kepala yang luar biasa gitu. Heeh. Oh tapi kalau tetap perempuan itu nggak mau makan, Heeh. rambutnya gerak sendiri ngambil makanan yang ada di deket nih. Ngambil makanan yang ada di dekatnya. Heeh. Kalau nggak Biar ada makanan sama sekali apa? Dia bisa ngambil kursi terus ditelan gitu? mungkin orang. Mungkin orang. Ada yang dari saya cerita dari guru saya, Oh, katanya dia juga bisa makan kucing yang lewat atau binatang kecil yang lewat. oh gitu. Pokoknya mungkin yang hantu ini kayaknya lebih ke orientasinya makan ya. Iya. Heeh. Nah, kalau misalnya kan dia makan 1 porsi, si mulutnya makan 2 porsi. Nah, itu nanti apakah akan memicu si ini ya si orang ini bakal jadi gemuk banget enggak? Itu Atau entah yang kata hilang entah kemana gitu sih makanannya Iya. itu. itu yang katanya cerita gimana caranya si mulut kedua itu muncul. Oh, Ada juga yang lain, katanya perempuan yang pelit, oh, dia bawa kapak oh, buat suaminya buat motong kayu. oh, Nih nggak ngerti ya, ketika memotong kayu oh, dia nggak sengaja mukul kepalanya dengan kapak suaminya gitu. oh nggak sengaja. Blak gitu. Itu aku nggak ngerti di ayunnya apakah ekstrim banget sampai muter-muter gitu. Iya ya, nggak sengaja kena suaminya gitu. Kayaknya jauh Iya. banget atau mungkin lepas gitu. Mental gitu. Entah. Tapi biasanya gini yang Kapal tuh yang berat pegang loh. yang biasanya yang megang kapak itu pasti cowok, nggak akan kasihin ke cewek. Iya. Heeh, Atau kecuali dia pas ke hutan bawain. heeh, Tapi menurutku apakah dia baunya di mana gitu? Sampai kena kepala blek gitu. Zek heeh. di mulut aja. Oh jadi gara-gara kena itu terus ke kepalanya kebelah jadi mulut. Mm-mm. Oh gitu. Semula tiba-tiba jadi makan aja. Sama ada satu cerita lagi yang gimana kekecewaan itu muncul. Hah? Jadi ada seorang ibu Heeh. yang membiarkan si anaknya, anak tirinya, Iya. mati kelaparan. Cuma gara-gara makanannya nggak cukup, dia nggak mau ngasih ke anaknya. Jadi dia aja yang makan. Oh gitu. Si roh anak itu masuk. Ke ibunya. Iya, Oh. Jadilah mulut gitu ya. iya. Iya iya. Jadi mungkin untuk creepypasta ini segitu aja. Silakan kalau ada request jangan malu-malu di komen. Kami memang sekarang lagi Lagi agak ini kehabisan cerita. bisa dibilang gitu. Kami lagi ngeliat request dan memang agak banyak requestnya ya. Jadi nggak bisa semuanya diiniin. Tapi nanti ya satu-satu requestnya kita penuhi. Dan saya Aku bingung sebenarnya yang request tuh udah tahu apa belum tahu. Nah, enaknya sih belum tahu. Jadi ketika diceritakan itu benar-benar apa seperti sesuatu yang baru gitu. Nah, ya tapi yang tahu juga nggak apa-apa ya. Jadinya yang merasa enak ya pasti pendengarnya sendiri kan gitu. Kalau dia nggak dengerin yang udah tahu ya mungkin nggak akan terlalu wah gitu. Dia tadi silakan komen aja di bawah kalau ini aja. Dan sekarang mungkin segitu aja dulu untuk creepypastanya. Terima kasih yang sudah menonton atau hanya mendengarkan. Silakan di like jika Anda suka. Komen ada di bawah. Silakan di sharing kalau mau karena sharing is merinding. Sampai bertemu minggu depan. Ya, sampai bertemu minggu depan di seperti biasa Kamis malam atau malam Jumat. Dan dadah. Dadah lagi dah.